An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Haditsun hasan. Rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, termasuk tanda kebaikan Islam seseorang itu meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Hadis ini hasan, kata Imam Nawawi, dikeluarkan Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Di sini Bapak dan Ibu, Masya Allah, adalah merupakan hadis yang memberikan kepada kita sebuah adab yang luhur, Pak. Apa itu? Yaitu meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Tentunya saudaraku, sesuatu yang sifatnya tidak bermanfaat memang tidak dosa, betul. Tapi juga tidak ada apa? Pahalanya. Sesuatu yang tidak ada dosa, tidak ada pahala, berarti sesuatu itu artinya kita tidak mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang sifatnya tidak ada nilainya di sisi Allah, maka itu perkara yang tidak ada manfaatnya, saudaraku sekalian. Dan Allah memuji dalam surat Al-Mu'minun orang-orang yang meninggalkan perkara-perkara yang sia-sia, Pak. Allah berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Siapa dia? Itu orang yang khusyuk dalam salatnya. Dan orang-orang yang berpaling dari perkara yang lagun, yang batil, yang sia-sia, yang enggak ada manfaatnya. Yang tidak berhubungan sama sekali dengan maslahat dunia kita, tidak juga dengan maslahat agama kita. Artinya untuk dunia kita juga enggak ada manfaatnya, apalagi untuk akhirat kita juga tidak ada apa? Manfaatnya, saudaraku sekalian. Perkara-perkara yang seperti ini, Pak, kenapa kita dianjurkan untuk meninggalkannya, Pak? Kenapa kita disuruh meninggalkan perkara yang tidak ada apa? Manfaatnya. Yang pertama, karena kalau kita membiasakan diri dengan perkara yang tidak ada manfaatnya, biasanya kita akan terseret kepada perkara yang makruh, bahkan kepada yang haram. Biasanya kita akan terseret kepada perkara yang apa? Makruh, bahkan kepada yang apa? Yang haram. Contoh misalnya, Pak, makan, ketika kita lapar kita makan. Manfaat buat tubuh kita kan? Ketika tubuh kita sudah tercukupi dengan makanan, lalu kemudian kita makan lagi, padahal makanan tubuh kita sudah tercukupi dengan makanan tersebut. Lalu kita makan lagi, Pak. Makan lagi, sampai kenyang banget. Biasanya yang kayak ginian, Pak, malah menimbulkan mudarat. Apa mudaratnya? Ya, seperti yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kata Rasulullah SAW, tidaklah umat Islam ini mengadakan sesuatu setelah wafatnya Rasulullah yang lebih buruk daripada kenyang terus. Nah, orang kalau sudah kenyang terus, biasanya syahwatnya gede, badannya berat, ibadahnya malas. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan dalam kitab beliau Ighathatul Lahafan, bahwa ada 4 racun untuk hati kita, Pak. Ada 4 racun untuk hati kita. Apa saja? Yang pertama, fudulul kalam. Itu ucapan-ucapan yang melebihi kebutuhan. Antum ngobrol ngalor ngidul sana sini. Sebetulnya obrolan itu nggak ada manfaatnya sebetulnya. Tapi kita asyik dengan obrolan-obrolan yang tidak ada manfaatnya itu. Kata Ibnu Qayyim, justru ini bisa meracuni hati kita, Pak. Bisa meracuni apa? Hati kita. Yang kedua, fudulun nazar. Apa itu fudulun nazar? Yaitu melihat sesuatu yang tidak ada manfaatnya buat kita. Yang nggak perlu dilihat. Akhirnya lama-lama hati kita teracuni itu, Pak. Ya, bahkan terkadang saking terbiasanya untuk melihat sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk kita lihat, malah terseret kepada melihat sesuatu yang diharamkan. Yang ketiga, fudhulut ta'am, yaitu makan yang berlebihan, melebihi kebutuhan badan kita. Ini pun juga bisa meracuni hati. Kemudian yang keempat yang meracuni hati kita yaitu fudhulul mukhalatah, yaitu mukhalatah bergaul. Ya, berlebihan dalam bergaul. Melebihi kebutuhan kita sehingga pada waktu itu nggak ada manfaatnya. Akhirnya apa? Malah meracuni hati kita. Padahal memang bergaul kita butuh, tapi ketika kita terlalu banyak bergaul sana sini ya dalam perkara yang bahkan tidak ada manfaatnya, maka pada waktu itu hati-hati Bapak, Ibu ya, itu bisa merusak dan bahkan meracuni hati kita. Maka di sini Rasulullah SAW mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda bagusnya Islam seseorang yaitu apa?
dia meninggalkan apa-apa yang tidak ada manfaatnya untuk dirinya.